Halo teman-teman Gema, berikut merupakan tata cara ibadah Gema GKPI. Ibadah offline. Step yang pertama, sebelum pergi ke gereja, pastikan kalian double mask dulu ya. Step kedua, kalian harus menunjukkan kartu vaksin ke penata layan. Agar lebih mudah, kalian bisa download aplikasi Peduli Lindungi di Google atau App Store. Untuk menemukan sertifikat vaksin, kalian bisa lihat tutorial berikut ya. Step yang ketiga, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruang ibadah. Setelah masuk ke ruang ibadah, kalian bisa menyiapkan hati dan pikiran kalian dengan satu teduh sebelum ibadah dimulai. Saat ibadah berlangsung, jemaat dihimbau agar HP dimatikan atau disetting silent mode. Ibadah online. Step yang pertama, carilah tempat yang tenang dengan koneksi internet yang baik untuk beribadah. Step yang kedua, saat ibadah online, kami harapkan kalian berpakaian rapi dan sopan seperti selayaknya ibadah offline. Step yang ketiga, kalian bisa join Zoom 5-10 menit sebelum ibadah dimulai untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Lalu kalian bisa ubah nama dengan format yang sudah tertera. Kami harapkan kalian untuk on kamera dan off mic untuk saling menghargai ya. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan transfer via QR code. Selamat beribadah Gema, God bless you all, bye-bye. Selamat pagi, Gema GKPI. Pagi. Aduh, gimana nih Pet suaranya? Dikit banget. Iya, dikit banget ya. Udah pada makan belum? Tapi ini bukan mau traktirin ya. Kayaknya masih belum nih semuanya ya. Oke, coba kita ulang sekali lagi ya. Walaupun kita masih belum makan, ada yang baru bangun. Oke, kita mau coba lebih semangat lagi untuk Tuhan di pagi hari ini ya. Oke, coba kita ulang sekali lagi nih Pet ya. 1, 2, 3. Selamat pagi Gema GKPI. Selamat pagi. Nah, itu Oke, bagus. mantap ya. Selamat pagi juga teman-teman yang hadir secara online di Zoom. Mari kita bersama-sama untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Yuk teman-teman, mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam seminggu ini, mulai dari hari Senin, hari Selasa, hari Jumat, sampai dengan pada hari ini. Mari kita renungkan seberapa banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan pada akhirnya di hari Minggu ini kita semua rindu untuk kembali kepadanya. Kita semua rindu untuk kembali menyembah kepadanya. Semua itu oleh karena bantuan Roh Kudus, maka kita diingatkan kembali, kita dirindukan kembali untuk beribadah di tempat ini. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan lagu Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu. Kita ulang lagu ini sekali lagi. Satu
bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menitipkan Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mengingat-Mu kembali dalam keseharian kami, sehingga kami dapat mengingat kembali kasih karunia-Mu dan juga datang kepadamu pada hari ini untuk menyembah-Mu dan juga meninggikan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan oleh pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini bersama-sama memuji-Mu dan juga menyembah-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami agar kami dapat memiliki hati yang mau mendengarkan, memiliki hati yang memuji-Mu, supaya kami dapat terus mendapatkan berkat dari-Mu, dan juga agar kami dapat terus menikmati seluruh dari kegiatan ini. Tuhan, kami ingin melanjutkan acara ini. Tuhan tolong berkati kami agar dapat duduk diam dengan tenang dan juga mendengarkan firman. Tuhan, inilah doa kami hanya kami panjatkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah teman-teman, oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, makanya kita sekarang semua dapat berkumpul di tempat ini dan juga kita dapat merasakan seluruh kebaikannya. Mari kita nyanyikan lagu Ajarku Berdiam. Mari kita nyanyikan lagu ini agar kita dapat lebih merasakan lagi kasih-Nya. Kita dapat berdiam diri dalam hati. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam. Biar kita semua lebih banyak bergerak lagi, kita lebih sungguh-sungguh lagi menyanyikan lagu ini. Oke, yuk kita mulai lagu ini sekarang. Oke. Ayo kita berdiri tangan menyanyikan lagu ini. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam. Dekat di hati. Bisa aku berpaling. Bisa
akan kembali duduk tempatnya. Teman-teman, tadi kita sudah merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam seminggu ini. Dan juga kita telah merenungkan betapa besar kasih-Nya kepada kami. Untuk itu, kami semua rindu untuk diajari oleh Tuhan mengenai kasih-Nya, dan juga kami rindu untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita nyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kita ulang lagu ini sekali lagi. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Mari kita ulang lagu ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Pada saudara nomor 16, silakan. Ya, mari teman-teman semua kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih-Mu yang tiada taranya. Kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar tentang kasih-Mu ya Bapa. Tolonglah kami untuk kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu juga yang terbatas yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong agar segala perkataan dan apa yang disampaikan boleh sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk belajar firman-Mu. Hanya dalam-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua untuk kesempatan pada hari ini saya boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Sebelumnya
Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya supaya bisa disayang oleh teman-teman semua. Ya, perkenalkan nama saya Ernawati Agnes Gunawan. Panjang ya, tapi teman-teman bisa manggil saya Agnes. Saya saat ini sedang berkuliah di STT Saat semester 4. Ya, perkenalan singkat seperti itu aja teman-teman. Dan izinkan saya juga untuk membuka masker supaya teman-teman bisa lebih mengenal wajah saya. Siapa tahu kita ketemu bisa menyapa saya. Ya, seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang buah roh, salah satu dari buah roh. Nah, namun sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang buah roh itu. Nah, teman-teman, dalam kehidupan ini kita pasti akan diperhadapkan dengan dua pilihan. Hidup, yaitu apa pilihannya? Yaitu hidup menurut daging. Sorry, ini boleh minta tolong slide-nya dijalankan. Ya, hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Nah, teman-teman, apa sih maksudnya ini? Hidup menurut daging adalah hidup yang berdasarkan keinginan daging, yang mana segala hal yang dipilih terasa menyenangkan dan benar menurut pandangan diri sendiri, pandangan kita sendiri. Sedangkan hidup menurut roh adalah hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik dan benar menurut Allah. Nah, teman-teman, hidup menurut daging ini akan menghasilkan dosa. Sedangkan hidup menurut roh ini akan menghasilkan buah roh. Nah, apa aja sih buah roh itu? Mari kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, teman-teman, ada berapa macam nih buah-buah roh? Ada 9, betul sekali. Teman-teman, buah roh yang dimaksud di sini itu ada 9 macam, tetapi di dalam satu buah. Bukan banyak buah ya, bukan seperti buah jeruk, semangka, dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Tetapi ada satu buah, satu macam buah dengan berbagai macam cita rasa. Nah, jadi semua buah roh yang disebut ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Semua cita rasa dari buah roh itu harus kita miliki. Nah, sebagai hasil bahwa kita hidup memilih menurut roh. Nah, teman-teman, buah atau dalam bahasa Yunani-nya itu karpos memiliki arti hasil dari segala sesuatu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh memilih hidup dalam roh, maka kita harus menghasilkan sesuatu. Yaitu apa, teman-teman? Yaitu hidup serupa dengan Kristus. Nah, yang bisa kita wujudkan di dalam 9 cita rasa buah roh ini. Hidup dan karakter kita harus berdampak melalui buah-buah roh ini. Nah, teman-teman, dan hari ini kita akan membahas salah satu dari buah roh itu. Buah roh yang pertama adalah tentang kasih. Apa itu kasih, teman-teman? Teman-teman, kata ini tuh familiar ya buat kita. Kata yang nggak asing buat kita, yang kadang menyenangkan gitu ya buat kita. Tapi saya mau nanya dulu nih sama teman-teman. Apa sih definisi kasih itu? Apa definisi kasih itu? Dan saya mau minta bantuan partisipasi dari teman-teman, khususnya yang onsite, untuk menjawab pandangan dari teman-teman, apa itu kasih? Nah, tiga orang pertama yang berani menjawab, akan mendapatkan sesuatu dari saya. Saya udah titipkan ke Pak Abraham, jadi langsung dapat hadiah dari saya. 3 orang pertama silakan angkat tangan, khusus yang onsite ya. Sayang sekali untuk teman-teman yang Zoom, kalau mau dapat sesuatu dari saya bisa datang onsite minggu depan ke tempat ini. Ya, oke, 3 orang pertama angkat tangan. Apa sih definisi kasih itu? Ini nggak ada salah benar ya. Pandangan teman-teman, menurut teman-teman apa sih kasih itu? Adakah?
Oke, Fed, silakan. Kasih adalah satu fondasi untuk orang Kristen. Betul sekali. Terima kasih, Fed. Silakan Pak Abraham langsung membagikan. Kasih adalah fondasi untuk seorang Kristen, kata Fed. Nah, ada lagi, masih ada dua lagi nih. Menurut teman-teman, kasih itu apa sih? Ada? Oke, silakan. Siapa namanya? Lupa nih. Samuel, silakan Samuel. Kasih, memberikan sesuatu. Oke, kasih adalah memberikan sesuatu. Ya, ini saya akan memberikan sesuatu sebagai tanda kasih saya kepada Samuel. Silakan, terima kasih. Tinggal satu hadiah lagi. Hadiah terakhir nih. Siapa lagi yang bisa jawab? Nggak ada salah benar, teman-teman. Saya cuma mau tahu pandangan teman-teman tentang kasih itu apa sih? Tidak adakah? Oke, silakan. Siapa namanya? Alia. Ya, silakan Alia. Oke, kasih adalah cinta. Betul sekali. Benar ya, teman-teman? Semua bisa berpandangan tentang kasih. Banyak hal tentang kasih itu. Kasih adalah fondasi dari iman Kristen. Atau kasih adalah sebuah tindakan untuk memberi. Dan kasih adalah cinta. Nah, teman-teman, kasih ini adalah perasaan sayang atau perasaan belas kasihan atau perasaan cinta seperti yang disebutkan Alia tadi yang kita berikan kepada orang lain. Dan ini merupakan sebuah fondasi yang harus kita miliki. Nah, biasanya perasaan ini kita berikan ketika kita adanya ikatan keluarga, betul atau enggak? Ketika kita ada ikatan keluarga, kita mengasihi mama papa kita mengasihi adik kita. Atau ikatan persahabatan, kita mengasihi mereka karena adanya ikatan persahabatan. Atau kita mengasihi karena adanya ikatan cinta kepada pasangan kita. Siapa yang di sini udah punya pacar nih? Bisa merasakan ya gimana perasaan kasih, perasaan cinta kepada seseorang. Tapi teman-teman, di dalam kasih ini, di dalam kasih yang kita miliki di dalam keluarga, persahabatan, pasangan ini, kita bisa saja merasa kecewa, kita bisa saja mundur untuk mengasihi, kita bisa saja berhenti untuk mengasihi ketika kita merasa terluka, atau kita bisa saja terpaksa untuk mengasihi. Ya karena dia saudara saya, karena dia papa mama saya, jadi terpaksa untuk saya mengasihi. Nah, kasih yang kita miliki kadang-kala tidaklah sempurna, teman-teman. Pasti nggak sempurna. Tetapi teman-teman, ada satu kasih yang paling sempurna. Ada satu pribadi yang dapat mengasihi kita dengan sempurna. Siapakah dia? Teman-teman pasti sudah tahu, yaitu kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang dia miliki adalah kasih yang begitu sempurna, tidak bersyarat dan mau berkorban. Dan dia ingin kita memiliki kasih itu, teman-teman. Dia nggak memandang kita ini siapa, dia nggak memandang seberapa hebat kita, dia nggak memandang fisik kita, dia nggak memandang prestasi kita, dia nggak memandang apapun dalam diri kita. Dia mengasihi kita apa adanya. Dia mengasihi kita karena dia mau mengasihi kita, teman-teman. Nah, teman-teman, di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 ini, buah roh kasih dalam bahasa Yunani-nya itu menggunakan kata agape. Kasih artinya adalah kasih yang sempurna, tidak bersyarat dan mau berkorban. Kita semua diharapkan untuk dapat memiliki kasih agape ini, teman-teman. Kasih yang begitu sempurna dan tidak bersyarat dan mau berkorban. Tapi pertanyaannya, apakah bisa? Beberapa contoh kasih agape dapat kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8. Teman-teman bisa membuka Alkitabnya masing-masing. Kita baca bersama-sama ya, teman-teman.
Mungkin bisa lihat di layar juga, sama-sama kita membacanya. Sudah ketemu? Mari kita sama-sama membacanya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan inilah kasih itu, teman-teman. Kasih agape yang diharapkan untuk kita semua miliki. Nah, teman-teman, Allah mengharapkan kita dapat memiliki kasih ini. Namun, seringkali kita menganggap kasih ini hanya dimiliki oleh Allah saja. Mana mungkin kita nggak bisa memiliki kasih ini. Akan tetapi, Allah tetap mengharapkan kita memiliki kasih yang sama ini. Lalu gimana caranya kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita dengan kasih agape ini, teman-teman? Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Saya harap teman-teman di rumah juga dapat membuka Alkitab kita, dan teman-teman di sini juga kita bisa membuka Alkitab kita. Kita dapat melihat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Saya akan membacakannya untuk teman-teman semua. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Teman-teman, saya ingin menggarisbawahi, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Mengapa ini disebut perintah baru, teman-teman? Karena ada perintah lama. Perintah lama yang Allah berikan juga kepada umatnya, teman-teman. Di dalam Imamat pasal 19, Imamat 19 ayat 18 dikatakan perintah lamanya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, teman-teman, perhatikan apa perbedaan dari kedua ayat ini. Perintah lama mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sedangkan perintah baru dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Apa perbedaannya, teman-teman? Perbedaannya adalah di dalam tolak ukurnya. Di mana perintah lama ini tolak ukurnya adalah diri sendiri. Hendaklah kamu mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sedangkan perintah baru tolak ukurnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang menjadi tolak ukurnya. Mengapa demikian, teman-teman? Karena kasih yang Yesus miliki adalah kasih yang melampaui dirinya sendiri. Kasih yang melampaui kepentingan diri sendiri. Kasih yang melampaui tentang dirinya. Kadang-kala kita mungkin mengasihi seseorang karena orang itu mengasihi kita juga. Atau kita mengasihi orang karena ingin timbal balik. Supaya kita dapat menerima kasih itu. Tetapi Yesus enggak, teman-teman. Kasihnya melampaui dirinya sendiri. Dia rela memberikan dirinya untuk kita. Sekalipun kita sering melukai hatinya. Kita dapat melihat bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sebelum Yesus memberi perintah baru ini, Yesus melakukan tindakan yang di luar pemikiran dari murid-muridnya, teman-teman. Dan itu mengagetkan buat murid-muridnya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Bagaimana mungkin seorang Tuhan, seorang guru dapat membasuh kaki murid-muridnya? Mengapa engkau mau Tuhan mengerjakan pekerjaan yang rendah itu? Kata seorang muridnya. Mengapa? Karena Yesus mengasihi murid-muridnya. Walaupun dia tahu bahwa akan ada muridnya yang mungkin mengkhianatinya, seperti Yudas Iskariot. Dia tahu akan ada murid yang menyangkalinya.
Seperti Petrus, dia tahu bahwa mungkin nanti di saat Yesus ditangkap, semua murid-muridnya pada ketakutan, pergi meninggalkan Yesus seorang diri. Dia tahu pada akhirnya murid-muridnya mungkin akan satu persatu mengkhianatinya. Akan tetapi teman-teman, apa yang Yesus lakukan? Dia datang kepada murid-muridnya, dia membasuh kaki muridnya satu persatu. Dia nggak memaki, nggak memarah orang itu, tapi dia membasuh murid-muridnya. Nah teman-teman, dan puncaknya adalah Tuhan memberi nyawanya untuk manusia berdosa, untuk saya dan saudara-saudara semua. Dia memberikan nyawanya sekalipun dia tahu betapa berdosanya kita di hadapan Tuhan. Sekalipun dia tahu betapa mengecewakan Tuhan di hadapan kita. Tapi dia mengasihi kita. Dia memberikan nyawanya. Karena dia mengasihi kita, teman-teman. Dia ingin kita mendapatkan anugerah keselamatan itu. Dia ingin kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Allah ingin kita dibebaskan. Nah, teman-teman, kasih seperti inilah yang sesungguhnya Yesus harapkan untuk kita semua. Yaitu kasih yang melampaui dirinya sendiri. Sama seperti di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Dikatakan, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Teman-teman, saya akui, kita nggak akan mampu. Kita nggak akan mampu untuk mengasihi Allah dan juga orang lain seperti ini, teman-teman. Kita nggak akan mampu. Mengapa? Karena kalau kita pikirkan dengan kekuatan kita sendiri, kalau kita pikirkan dengan mengandalkan diri kita sendiri, kita nggak akan pernah mampu mengasihi Allah dengan orang lain dengan kasih yang sempurna ini. Kita begitu mudah kecewa dan begitu mudah untuk tersakiti. Begitu mudah untuk tersinggung. Akan tetapi teman-teman, jangan lupa bahwa hanya kasih-Nya saja yang mampu memulihkan hati kita. Hanya Tuhanlah yang mampu, yang dapat memulihkan segala sakit hatinya kita. Hanya Dia yang dapat memampukan kita untuk dapat mengasihi Dia dan mengasihi sesamanya. Teman-teman, saya pun akui kalau saya sulit untuk mengasihi. Saya pernah mengalami masa-masa di mana saya sulit untuk mengasihi. Hati saya penuh dengan kebencian. Hati saya begitu hancur dan terluka karena beberapa orang terdekat menyakiti hati saya. Dan bahkan saya pernah marah kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan, saya nggak mau mengasihi Engkau lagi, saya benci Engkau. Akan tetapi suatu ketika, di saat hati saya begitu hancur, di saat saya begitu merasakan segala kepedihan dan amarah saya datang kepada Tuhan. Saya menyampaikan keluh kesah di dalam hati saya. Saya katakan, Tuhan, saya nggak sanggup, saya begitu terluka. Lalu saya terdiam dan saya mengatakan, Tuhan, jikalau Engkau mengasihi aku, tolong pulihkan hatiku yang terluka. Jikalau Engkau sungguh mengasihi aku, tolonglah aku untuk dapat mengasihi-Mu. Tolonglah aku untuk dapat mengasihi sesamamu. Sejujurnya aku nggak sanggup Tuhan mengasihi Engkau, karena hatiku begitu rapuh. Sesungguhnya aku nggak bisa mengasihi orang-orang di sekitarku karena hatiku begitu terluka. Itulah yang aku sampaikan. Itulah yang saya sampaikan kepada Tuhan. Saya begitu rapuh dan gak berdaya. Teman-teman, setelah itu, apakah saya langsung mendapatkan jawaban? Tidak, saya nggak langsung mendapatkan jawaban. Tapi ada sebuah ketenangan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun hati saya masih ada rasanya begitu terluka, tapi saya merasakan jamahan Tuhan di dalam hati saya.
Dia memulihkan hati saya sedikit demi sedikit. Dan setiap harinya itulah menjadi doa saya. Tuhan, tolonglah aku yang tidak mampu mengasihimu dan sesamaku, untuk dapat mengasihi Engkau, untuk dapat mengasihi orang lain, seperti Engkau mengasihi aku. Teman-teman, seiring berjalannya waktu, hati saya pun disembuhkan. Saya pun masih berjuang untuk mengasihi. Memang gak mudah, teman-teman. Tetapi kasih Allah lah yang memampukan saya untuk dapat mengasihi Dia. Kasih Allah lah yang memampukan saya untuk mengasihi sesama. Inilah kasih Allah itu. Kasih Allah juga yang akan memampukan teman-teman semua untuk dapat mengasihi Dia dan sesama kita. Karena itu teman-teman, mintalah pertolongan dari Tuhan untuk memampukan kita mengasihi Dia dan sesama kita. Marilah kita mengasihi dengan menyadari bahwa kita ini lemah, kita ini rapuh dan gak berdaya. Tetapi Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia yang memulihkan kita. Kasih-Nya lah yang memampukan kita untuk dapat mengasihi Dia dan sesama. Kita mengasihi karena menyadari bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kasih-Nya lah yang memampukan kita untuk dapat mengasihi Dia dan sesama kita. Teman-teman, saya ingin menunjukkan sebuah video, teman-teman dapat memperhatikannya. Teman-teman, seorang anak yang rapuh tadi adalah kita. Kita begitu rapuh ketika kita tersakiti oleh orang lain. Akan tetapi teman-teman, biarlah kasih yang kita miliki dapat berdampak juga bagi orang-orang di sekitar kita. Baik itu di keluarga kita, baik itu di sekolah kita, di tempat kerja kita,
dimanapun kita berada. Mari kita tunjukkan kasih itu kepada orang-orang sekitar kita. Ingatlah bahwa kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Mari kita merenungkan bagaimana kasih Allah yang dapat memulihkan setiap hati kita. Dia tahu isi hatimu, dia tahu isi hatiku. Dia tahu betapa hancurnya hati kita, dia tahu betapa rapuhnya hati kita. Tapi bila dia datang untuk memulihkan hatimu, bukalah hatimu, supaya dia boleh datang untuk memulihkan setiap kerapuhan, setiap kerusakan di dalam hati kita. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kasih. Untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh mengasihi kami apa adanya. Engkau boleh menerima kami apa adanya. Dan biarlah Engkau yang menolong kami, memulihkan hati kami, dan mengajari kami untuk kami boleh mengasihi sesama kami, seperti kasih-Mu. Sejujurnya kami gak mampu Tuhan untuk mengasihi orang lain dengan kekuatan kami sendiri. Bahkan sering kali kami melupakan kasih-Mu Tuhan. Tapi tolonglah kami untuk kami terus mengingat kasih-Mu. Tolonglah kami untuk kami boleh mengasihi sesama kami dengan menyadari bahwa kami sudah dikasihi terlebih dahulu. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong kami untuk boleh mengasihi keluarga kami, teman-teman di sekolah kami, di tempat kerja kami, dimanapun kami berada. Tolonglah kami untuk kami boleh menunjukkan kasih-Mu. Inilah doa kami ya Bapa. Hanya dalam-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada WL. Oke, terima kasih kepada Kak Agnes yang sudah membawakan firman Tuhan yang sangat baik pada pagi hari ini. Oke, jadi teman-teman ada yang tahu kita belajar apa aja hari ini? Ada yang tahu? Angkat tangan boleh? Tapi tidak dapat hadiah ya karena saya nggak siapkan. Oke, ya jadi kira-kira firman Tuhan kali ini intinya bahwa Tuhan itu lewat keterbatasan kita semua, tapi Tuhan tetap mengharapkan kita semua dapat mengasihi sama seperti Dia. Dan juga sesama kita dapat merasakan kasih-Nya melalui kita. Oke, terima kasih untuk firman Tuhan yang baik sekali. Kita sudah sampai kepada pengumuman. Boleh tolong ditampilkan? Nah, seperti biasa untuk teman-teman yang nggak datang ke tempat ini atau yang mau memberikan persembahan dapat mentransfer ke rekening, ke nomor rekening sebagai berikut 001-373-1150 atau bisa juga melalui QR Code. Oke, ini khusus persembahan kalian ya. Ya, silahkan difoto, di capture, di scan barcode-nya kalau untuk memberikan persembahan. Oke, nah pengumuman selanjutnya, nah ini yang menarik nih. Boleh ditampilkan? Nah, teman-teman Gema GKPI, kita di bulan Juli nanti akan mengadakan retret kembali. Oke, selama beberapa tahun ini kita tidak mau mengadakan retret karena alasan COVID. Nah, pada akhirnya pada tahun ini kita dapat kembali mengadakan retret yang berjudul Fearless. Nah, nantinya ada 3 sesi. Fearless tentang apa saja, ada tentang A, B, C. Nah, teman-teman kalau mau tahu boleh ikut ke dalam retret ini biar kita semua tahu Fearless tentang apa aja ya. Nah, retret ini diadakan tepatnya pada tanggal 30 sampai 31 Juli 2022 yang bertempatkan di Wisma Pangestu. Nah, yang buat teman-teman yang penasaran boleh join, nanti kita sama-sama berkumpul di Wisma Pangestu ya. Oke, nah kemudian untuk price list-nya, kalian bisa lihat di layar kalian bagian di rumah.
di bagian bawah tengah di situ ada price list-nya bagi untuk yang masih sekolah SMP SMA itu tarifnya adalah Rp50.000. Lalu untuk yang sudah berkuliah itu adalah Rp100.000. Lalu untuk yang sudah kerja tarifnya agak mahal sendiri karena memang kan sudah kerja, sudah berpenghasilan, jadi lebih besar sedikit, yaitu Rp150.000. Nah, kalian bisa registrasi, boleh scan barcode-nya di registration link. Sekarang juga boleh, silahkan diramaikan pada kali ini. Atau kalau misalkan yang masih mau tahu info tentang retret ini, bisa menghubungi kontak tersebut, atau boleh langsung menghubungi Vincent Chandra ataupun Jovanka ya secara WA. Ya, kira-kira itu saja pengumuman tentang retret kali ini. Tadi juga di awal sudah diberikan ya teasernya. Mungkin teman-teman bingung itu apa. Itu teaser retret kali ini ya. Jadi itu saja pengumuman retret kali ini. Oke, nah kita akan menutup ibadah kita pada kali ini. Minta kesediaan Bapak Abraham untuk kita mau dalam doa tutup. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih kalau pada pagi hingga siang hari ini kami bisa mengikuti ibadah Gema. Kiranya Tuhan yang berkenan atas setiap puji-pujian yang kami naikkan, dan kiranya itu semua keluar dari hati kami yang sungguh-sungguh mengalami cinta Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan untuk firman yang telah Kau taburkan oleh hamba-Mu Lausan Agnes. Tuhan yang berkati, baik itu Lausan Agnes dalam praktek pelayanannya di GKPI, maupun juga dalam studinya di STT Saat, dan juga untuk masa depannya nanti. Dan ketika hari ini kami belajar tentang kasih, kami belajar untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi, kami juga sadar ya Tuhan, tidak mudah bagi kami. Kalau kami mau mengasihi, kami harus siap untuk terluka. Kami harus siap berkorban. Ada sesuatu yang harus kami hilangkan dari diri kami. Tetapi kiranya melalui firman-Mu hari ini, kasih Kristus itu yang terus mengobati kami, terus memulihkan kami, terus menguatkan kami. Sehingga kami bersedia mengasihi. Meskipun mungkin kami ada risiko untuk disalah mengerti, risiko untuk ditolak, risiko untuk dikecewakan. Tetapi kasih Kristus itulah yang kiranya mengobati dan memulihkan kami. Baik itu di tengah-tengah keluarga, baik itu di tengah-tengah studi, maupun pekerjaan dan pelayanan. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami yang kami bisa ikuti. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, karena itu satu hal yang kami mohon. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ya teman-teman sekalian, ibadah kita sudah selesai pada pagi hari ini. Sekarang kita mau dokumentasi. Buat teman-teman yang di Zoom, silakan open cam. Buat teman-teman yang di gedung, silakan maju ke depan. Kita akan foto bersama. Kita akan dokumentasi. Siapa tahu nanti 10 tahun lagi kita di sini terus bisa bandingkan ya, before after ya. Oke, silakan maju teman-teman. Nggak usah malu-malu. Untuk teman, kalau ada pengurus yang di Zoom, bisa tolong nanti screenshot ya. Ada siapa? Ada Richard, Vincent, Vincent panitia ya. Oke, ada Ko Richard. Oke, nanti Ko Richard yang tolong screenshot ya. Udah siap formasi teman-teman yang di gedung? Mau pakai masker atau lepas? Dua versi aja. Dua versi, pakai dulu ya. Oke. Boleh merapat ke sini, ya Bu Suan? Cewek-cewek boleh ke tengah dikit, boleh nggak? Cewek-cewek di absen nih berempat nih, ayo. Lalu bisa gini. Oke, yuk sini lah sini. 1, 2, 3. Sekali lagi lepas masker.
Pada lepas masker tidak bersuara deh ya, teman-teman. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, thank you buat teman-teman yang di gedung. Buat teman-teman yang di Zoom juga terima kasih sudah bisa mengikuti ibadah kita pada hari ini. Buat teman-teman pengurus yang sudah screenshot, thank you juga. Ya teman-teman sekalian, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ya, catat tanggalnya 30 dan 31 Juli kita akan ada retreat. Jadi jangan sampai terlewatkan, kita bisa bersekutu bersama, retreat bersama di dalam acara ini. Oke teman-teman, sampai jumpa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dah.